Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Firmansyah Setiawan. Di sini saya diberikan tugas untuk mempresentasikan komponen mobil pada bagian powertrain. Nah, di bagian powertrain ini saya memilih pada bagian diferensial. Oke, yang pertama, di sini saya memperlihatkan contoh gambar diferensial. Ada 3. Ini adalah contoh gambar diferensial. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi diferensial. Fungsi diferensial itu mempunyai dua fungsi dari diferensial. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi diferensial yang pertama. Fungsi diferensial adalah untuk membedakan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat kendaraan berbelok arah. Jadi, pada saat kendaraan berbelok arah, contoh kita di sini berbelok pada roda kiri. Nah, ini adalah contoh perbelokan antara roda kiri. Roda bagian kiri ini akan mempunyai beban yang lebih besar, sedangkan roda bagian kanan karena beban akan tertumpuk pada bagian roda kiri ini, sehingga putaran roda kiri dan roda kanan akan berbeda. Biasanya roda kiri itu mempunyai putaran yang agak lambat, tetapi roda pada bagian kanan itu mempunyai beban yang sangat ringan, sehingga putaran roda kanan itu mempunyai putaran 2 kali lipat lebih cepat daripada roda bagian kiri. Dan itu adalah salah satu fungsi diferensial, agar ketika kendaraan berbelok arah terjadi keseimbangan. Coba bayangkan bila tidak ada diferensial, mungkin kendaraan mobil akan tergelincir dan tidak akan seimbang, tidak akan stabil pada saat berbelok arah. Itu adalah fungsi diferensial yang pertama. Yang kedua, ini adalah tulisan fungsi dari diferensial yang kedua. Fungsi diferensial yang kedua adalah untuk meneruskan putaran dari engine, transmisi, lalu masuk ke propeller shaft, lalu setelah itu masuk ke drive pinion. Nah, di situ akan terjadi fungsi diferensial. Diferensial menerima putaran dari drive pinion agar kedua roda ban tersebut ikut berputar. Itu adalah fungsi diferensial yang kedua. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide yang kedua. Nah, di sini ada nama komponen diferensial. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama komponen diferensial. Yang pertama yaitu ada diferensial force atau yang artinya diferensial rumah. Yang kedua ini ada diferensial case. Lalu ketiga ada drive pinion. Keempat ada ring gear. Kelima ada side gear. Keenam ada pinion gear. Ketujuh ada bearing. Kedelapan ada bearing cup. Lalu yang terakhir ada adjusting. Nah, ini adalah nama-nama komponen diferensial. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari nama-nama diferensial tersebut. Slide selanjutnya ini adalah contoh diferensial force atau yang kita sering dengan kata gardan. Diferensial force adalah artinya rumah diferensial yang berfungsi untuk sebagai menutupi pelindungi dari gear-gear yang berada diferensial. Ini ada contohnya, ada 3 contohnya. Lalu setelah
berfungsi untuk melindungi gear, yaitu di dalamnya ada side gear dan pinion gear, lalu axle, shaft, pinion gear. Nah, di situ gear tersebut akan ditutupi oleh differential case. Ini ada gambar, contoh gambarnya dari differential case. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh gambar drive pinion, dan ini adalah contoh gambar ring gear. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi ring gear. Ring gear berfungsi untuk menerima putaran dari drive pinion agar kedua roda ban dan differential case ikut berputar. Ring gear menerima putaran dari drive pinion, propeller shaft. Itu adalah fungsi dari ring gear. Lalu yang selanjutnya, ini adalah contoh gambar drive pinion. Nah, fungsi dari drive pinion adalah untuk meneruskan putaran dari flywheel, transmisi, propeller shaft. Nah, di sini drive pinion akan meneruskan putaran dari propeller shaft dan akan memutarkan ring gear. Ini adalah fungsi dari drive pinion. Lalu slide selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari side gear. Lalu ini adalah contoh gambar dari pinion gear. Kedua gear tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari side gear. Side gear berfungsi untuk memutarkan axle roda, lalu ke roda. Nah, di situ side gear akan berputar bila saat kendaraan mobil ketika lurus. Pada saat berbelok kendaraan mobil, kedua side gear ini akan berbeda putarannya sesuai dengan beban masing-masing tersendiri. Itu adalah fungsi dari side gear. Lalu ini adalah contoh gambar dari pinion gear. Pinion gear berfungsi untuk menghubungkan kedua side gear. Nah, fungsi dari pinion gear ini akan memutarkan, ikut berputar pada saat kedua side gear ini berbelok arah. Kedua side gear akan berbeda putaran sehingga pinion gear ini akan berputar juga berlawanan arah, secara berlawanan arah. Tetapi pada saat kendaraan mobil lurus, pinion gear ini akan hanya mengelilingi saja, tidak akan berputar. Itu adalah fungsi dari pinion gear dan side gear. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini adalah contoh gambar dari bearing cup dan bearing. Ini adalah contoh dari gambar bearing, dan ini adalah contoh dari bearing cup. Dari komponen tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Bearing berfungsi untuk sebagai penahan putaran dari axle roda agar terjadi keseimbangan dalam putarannya. Nah, itu untuk fungsi bearing. Bearing cup itu mempunyai fungsi yang berfungsi untuk sebagai menduduki bearing agar stabil putaran pada axle roda. Itu adalah fungsi dari bearing cup dan bearing. Slide selanjutnya, di sini ada prinsip kerja diferensial pada saat berbelok arah. Pada saat berbelok arah, kedua side gear akan berbeda putaran sesuai dengan bebannya masing-masing. Roda bagian kiri itu mempunyai beban yang sangat besar dan putaran roda pun akan mengecil. Sedangkan roda bagian kanan itu mempunyai putaran yang lebih ringan sehingga putaran roda akan 2 kali lebih cepat dibandingkan roda bagian dalam. Ini adalah prinsip kerja dari diferensial pada saat berbelok. Lalu selanjutnya prinsip kerja pada saat diferensial
berfungsi untuk mengelilingi saja kedua sipir, dikarenakan kedua ban tersebut mempunyai putaran yang sama. Itu prinsip kerja diferensial pada saat lurus. Biasanya